salah satu tokoh lain yang juga menarik untuk diketengahkan guna mengakhiri kajian tentang metafisika, ya kita mulai dengan ontologi Heideggerian. Setelah Levinas adalah melihat pemikiran seorang pemikir kontemporer dari Prancis bernama Michel Onry. Dia yang juga akan tentu lebih masuk dalam tradisi fenomenologinya Husserl dan menawarkan sesuatu yang sama sekali lain. Tolak dari pemikiran-pemikiran kiri yang Marxis, ya, imanen. Michel Onry secara mengejutkan pada tahun-tahun 1990-an, 2000 awal, dia akan menerbitkan teks-teks yang membuat banyak orang agak kaget, ya, karena judulnya misalnya C'est moi la vérité, akulah kebenaran, gitu ya. Les paroles du Christ, ya, sabda-sabda dari Kristus, ya. Jadi teks-teks yang kita juga agak bingung, ya, rujukannya sangat clear, ya, sangat teologis. Namun Michel Onry selalu mengklaim bahwa kajian yang dia buat adalah kajian yang murni fenomenologi. Nah, berkembang dalam tradisi fenomenologi Husserl yang sekali lagi ambisinya adalah Zurück zu den Sachen selbst, ya, kembali ke halnya sendiri, sehingga lalu problem utamanya adalah bagaimana mengkonstitusi makna, ya, subjek di depan dunianya, objeknya, begitu. Maka fenomenologi selalu adalah metode dari subjek untuk mendekati objek guna menemukan makna. Dan Sache atau hal atau makna yang dicari itu merujuk pada arus kesadaran. Jadi bagaimana subjek menyadari objeknya dan objek yang selalu sudah memberikan dirinya. Dan di tengahnya itu semacam problem konstitusi makna, ya, arus kesadaran manusia. Pemahaman pencarian arus kesadaran ini atas dasar fenomena yang menampak ini yang kemudian oleh Michel Onry akan diperdalam ketika dia menunjukkan bahwa sebetulnya problemnya bukan lagi problem fenomena, sesuatu yang menampakkan diri yang mau disadari oleh subjeknya itu, tetapi justru problemnya ada pada yang dia sebut sebagai fenomenalitas. Sebuah tindak menampak secara murni. Dan fenomenologi sayangnya tidak membahas bagaimana cara manifestasi dari fenomena yang terjadi. Fenomenologi merupakan esensi dari manifestasi itu sendiri, dari cara bagaimana fenomen menjadi fenomen. Fenomenologi menurutnya tidak membedakan antara isi fenomena dengan fenomenalitas, fenomena dengan tindak menampak, ya. Dan Michel Onry memperdalam itu bagaimana proses objek itu terberikan kepada kesadaran, dan dia akan mempostulatkan bahwa sebelum adanya subjek yang memahami fenomena lewat kajian tentang fenomenalitas, sebetulnya sudah ada yang namanya kategori lain yang disebut kehidupan, hidup itu sendiri yang memungkinkan terjadinya penampakan atau fenomena. Maka dari pembedaan itu orang tidak lagi terpaku kepada isi fenomena. Misalnya kita melihat gelas, ya, kita tidak terpaku lagi kepada gelasnya, menyadari gelas itu apa, tetapi kita diajak mencari syarat-syarat keterberian yang membuat gelas dan meja itu menampak sebagai fenomena di depan kesadaran. Kata-kata yang menggambarkan fenomenalitas itu lalu di bukunya Michel Onry akan tampak dalam istilah-istilah misalnya manifestasi, membeberkan, mewahyukan, fenomenalisasi, pemberian diri, ya. Dan menurut Michel Onry, kalau ada gelas dan meja yang menjadi fenomena bagi kesadaran, gelas dan meja itu bisa kita sadari bukan karena kekuatan gelas dan meja itu sendiri. Meja dan gelas hanya materi yang mati dan tidak berdaya apa-apa.
Menurut Michel Ongry harus ada daya lain yang berbeda dari meja dan gelas yang membuat meja dan gelas itu lalu tertampakkan kepada saya sebagai fenomena. Daya lain inilah yang akan disebut sebagai fenomena asali, sebuah tindakan menampak murni, yang mana dia sendiri tidak berasal dari sesuatu yang lain lagi, karena dia adalah sesuatu yang menampak dari dirinya sendiri. Dan sesuatu yang menampak dari dirinya sendiri yang menjadi syarat dari munculnya fenomena inilah yang lalu oleh Michel Ongry akan disebut sebagai hidup atau kehidupan. Michel Ongry melihat bahwa fenomenologi Husserl masih terpenjara dalam sebuah pengandaian yang menganggap bahwa menampaknya sesuatu itu adalah proses yang muncul dari luar, kemunculan yang sifatnya eksternal. Kesadaran manusia akan dunianya atau intensionalitas masih dipahami sebagai sesuatu yang muncul dari luar, dan karena terpaku pada sesuatu yang eksternal, lalu Husserl lupa dengan landasan utama dari intensionalitas itu sendiri yang adalah kehidupan. Maka dengan kritik ini Michel Ongry mengusulkan sebuah fenomenologi terbalik, di mana kita tidak lagi memusatkan perhatian pada fenomena, tetapi pada syarat-syarat penampakan fenomena itu sendiri yang sifatnya tidak kelihatan. Jadi kalau fenomenologi adalah membahas hal yang menampak, yang kelihatan, maka kajian mengenai fenomenalitas, kajian mengenai syarat-syarat penampakan ini justru akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Bila fenomenologi umumnya sibuk menganalisis tubuh objektif yang kelihatan dan bisa dipersepsi, maka Michel Ongry mengajak kita menganalisis corps originaire atau original body, sebuah tubuh asali yang bersifat subjektif yang tak lain adalah chair. Daging yang tak kelihatan adalah syarat bagi munculnya tubuh objektif yang kelihatan. Ini saya kira kita semua paham ya, bahwa badan kita yang kelihatan ini sebagai tubuh, ya badan kita ini menjadi tubuh karena ada daging di bawahnya. Dan justru daging di bawahnya ini yang tidak kelihatan. Tetapi tanpa daging apakah kita punya tubuh? Tidak ada. Ya, jadi justru yang nggak kelihatan inilah yang dalam bahasa lain disebut sebagai daging adalah menjadi syarat ya munculnya fenomena tubuh objektif. Maka Michel Ongry membalik fenomenologi. Baginya bukan pikiran yang membuat kita memiliki akses pada kehidupan. Sebaliknya, kehidupanlah yang mengizinkan pikiran melakukan aktivitasnya berpikir. Hidup bukan sekedar fenomena seperti fenomena lainnya. Hidup juga bukan sebuah being, ya, bukan sebuah be yang seolah-olah bisa diakses sebagai sesuatu yang eksternal. Hanya di dalam kehidupan kita memiliki akses kepada kehidupan, karena kehidupan memiliki akses pada dirinya sendiri, sebuah auto-afeksi. Sebuah istilah yang agak rumit ya, dari Michel Ongry. Jadi kita bedakan heteroafeksi dan autoafeksi. Heteroafeksi artinya afek, sebuah rasa yang muncul dari yang lain. Jadi kalau ada dipukul pipinya, ditampar plak begitu ya, Anda merasa sakit, maka itu namanya adalah heteroafeksi. Ada pipi Anda terasa panas, sakit. Tapi kalau Anda dipukul, ditampar di pipi sudah 5 tahun yang lalu, tentu rasa sakit sudah hilang ya, sudah nggak kerasa lagi panasnya bagaimana. Tetapi sampai hari ini Anda masih keloro-loro dalam bahasa Jawa ya, Anda masih merasa sakit hati dengan peristiwa tamparan itu yang sudah 5 tahun yang lalu, yang sudah rasanya juga sudah nggak ngerti gitu ya. Tapi Anda merasa sakit hati dengan peristiwa itu. Jadi kalau di lagu dangdutnya itu sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi sakit yang bukan karena sesuatu dari luar, tetapi sakit yang muncul dari dalam diri Anda sendiri. Itulah yang disebut dengan autoafeksi. Jadi kehidupan bersifat autoafektif. Dia muncul dari dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, menurut Michel Ongry, di tataran ini kita tidak lagi berada di tataran tingkatan fenomena dunia, seolah kesadaran kita berhadapan dengan dunia, tetapi kita diajak masuk ke sebuah dimensi lebih dalam, ke sebuah auto-afeksi, di mana di situ ada kesatuan identik antara yang mengenai dan yang dikenai, antara yang merasakan dan yang dirasakan. Dan inilah yang disebut dengan
kehidupan. Dengan cara ini, Michel Onry mendefinisikan ulang fenomenologi. Jadi sejauh fenomenologi menjadi syarat penyelidikan mengenai syarat-syarat munculnya sebuah fenomenalitas ya, maka fenomenologi tidak lagi menyelidiki apa yang menampak, melainkan menyelidiki proses penampakan itu sendiri. Objek kajian fenomenologi bukan lagi fenomena, tetapi fenomenalitas. Dan dalam fenomenalitas inilah Michel Onry menemukan sebuah kategori bernama kehidupannya yang mewahyukan dirinya sendiri tanpa pemisahan, tanpa jarak, tanpa pembedaan, ya, sebuah auto-afeksi murni. Kalau saya mengatakan aku berpikir, aku ada, ya, cogito ergo sum, ya, maka bagi Michel Onry jangan lupa sebelum Anda mengatakan aku berpikir, pertama-tama Anda harus hidup dulu. Kalau Anda tidak hidup, Anda tidak bisa berpikir. Jadi kehidupan yang dalam dirinya sendiri pasif, yang dalam diri sendirinya tidak kelihatan, ya, invisible, justru menjadi syarat, ya, bagi kemungkinan kita bisa berpikir, kemungkinan kita bisa merasakan, ya. Jadi pasivitas yang namanya kehidupan, yang namanya share, daging, sebuah auto-afeksi asali inilah yang menjadi landasan bagi aktivitas berpikir, entah itu dalam cogito, entah itu dalam fenomenologi. Hidup bersifat pasif terhadap dirinya sendiri, dia belum terpilah-pilah. Di sini kita tidak berbicara mengenai hidup dalam arti biologis, ya, atau hidup dalam arti kerja, ya. Tapi kita berbicara mengenai pasivitas murni, identitas murni antara tubuh subjektifku yang merasakan dengan apa yang aku rasakan, ya, di mana asal dari afeksi adalah isi dari afeksi itu sendiri. Dan untuk membicarakan itu, sesuatu yang invisible, sesuatu yang beyond, sesuatu yang memang di dasar, ya, di bottom dari segala sesuatu yang menjadi sumber asal segalanya, Michel Onry, dia tidak akan mencari inspirasi itu dari filsafat Yunani yang berbicara mengenai logos, ya, dalam arti logika, pikiran, ya. Tapi dia akan mencari sesuatu yang lain yang itu dia temukan dalam logos non-Yunani yang dia temukan dalam Injil Yohanes. Jadi Michel Onry dirinya sendiri dari kajian materialis, ya, dia merasa terkejut karena Injil Yohanes mendefinisikan Tuhan sebagai kehidupan. Tuhan adalah hidup sendiri. Dan logos non-Yunani ini juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah cinta. Maka Michel Onry kaget, ya, karena filsafat yang dia kembangkan dengan auto-afeksi segala macam itu sebetulnya juga memberikan tempat yang sangat penting kepada afektivitas. Maka di situ Michel Onry sadar bahwa dia berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dan melampaui dirinya, apalagi yang namanya Kristianisme tentu bukan hanya sekedar filsafat, ya. Michel Onry tentu tidak bermaksud mereduksi Kristianisme sebagai filsafat, ya. Tetapi dia di situ mencoba mencari inspirasi, ya, logos yang non-Yunani yang tampak dalam kategori hidup, ya, yang mendasari, cinta yang mendasari semua. Jadi dengan sedikit introduksi mengenai Michel Onry ini, lalu kita melihat bahwa sekali lagi, ya, ada hal-hal yang sifatnya invisible, hal-hal yang bahkan eksplisit dikaitkan dengan Tuhan, yang juga sekarang ini menjadi kajian-kajian dari fenomenologi. Lewat kajian Michel Onry ini, silakan kalian semua mengembangkan sendiri, ya, untuk melihat potensi-potensi filsafat-filsafat, pemikiran-pemikiran yang ternyata toh sampai hari ini pun juga tidak pernah berhenti bergulat dengan yang namanya metafisika. Jadi sekali lagi Heidegger tentu adalah teman penting, teman diskusi penting untuk berbicara mengenai metafisika, tetapi kritik-kritiknya juga bukanlah yang terakhir. Selalu ada gerak, kritik, penemuan-penemuan baru, sehingga dengan demikian pemikiran kita selalu diajak untuk lebih maju, untuk memperkaya kehidupan kita. Untuk kajian Michel Onry, teman-teman di STF bisa melihat teks diktat halaman 403 dan seterusnya, teman-teman di kandungan halaman 271 dan seterusnya. Terima kasih.